para ekonom milenial, topik kita hari ini adalah tentang inflasi. Nah, sebelum kita membahas inflasi lebih lanjut, saya punya pertanyaan singkat untuk Anda. Ini uang Rp100.000 ya. Nah, pertanyaan saya adalah, Anda lebih suka memegang uang Rp100.000 tahun ini atau uang Rp100.000 tahun yang lalu? Nah, pasti jawaban Anda sama dengan saya, bahwa kita lebih menyukai memegang uang Rp100.000 tahun lalu dibandingkan dengan tahun sekarang. Karena apa? Uang Rp100.000 maksud saya tahun lalu itu lebih banyak barang dan jasa yang bisa kita beli dibandingkan dengan uang Rp100.000 di tahun sekarang. Nah, kenapa sih daya beli uang Rp100.000 tersebut berbeda antara tahun lalu dengan tahun sekarang? Nah, jawabannya adalah karena adanya inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, jika harga barang dan jasa di Indonesia meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Nah, naiknya harga barang dan jasa tersebut tadi menyebabkan turunnya daya beli sebagaimana yang saya ilustrasikan di atas. Nah, di Indonesia sendiri inflasi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu adalah inflasi inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi antara permintaan dan penawaran, lingkungan eksternal yaitu nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi di negara mitra dagang, dan ekspektasi inflasi produsen dan konsumen. Nah, yang kedua adalah inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh faktor lain selain faktor fundamental. Nah, komponen inflasi non-inti ini bisa kita bagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah inflasi komponen bergejolak atau volatile food, yaitu inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shock atau kejutan pada kelompok bahan makanan dan dapat diakibatkan karena adanya gagal panen, bencana alam, atau faktor kenaikan harga bahan makanan di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Nah, yang kedua adalah inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah, yaitu inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shock atau kejutan berupa kebijakan harga barang atau jasa yang diatur oleh pemerintah. Misalnya nih, kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif angkutan dan lain-lain. Nah, pertanyaan singkat sekarang untuk Anda semua. Kenaikan tarif dasar listrik yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja dapat mendorong terjadinya inflasi. Pertanyaan saya adalah, kenaikan tarif dasar listrik tersebut termasuk ke dalam komponen inflasi yang mana ya? Tulis jawaban Anda di dalam kolom komentar.